Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat kursus servis printer dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kesetiaannya mengikuti channel ini. Dan pada kali ini kita akan memberikan step-step, langkah-langkah bagaimana kami dalam mereparasi printhead Epson L series, yang mana printhead itu macet, mampet, hasil tes printnya tidak keluar ataupun hasil tes printnya jelek dikarenakan ada sumbatan atau ada gumpalan tinta pada printhead. Ya teman-teman, karena permintaan bagaimana mengatasi head ini banyak, maka kita buatkan stepnya, langkahnya apa saja yang teman-teman perlukan, dan kita akan berikan penjelasan secara detail menyeluruh ya. Sebelum kita mulai, kita persiapkan dulu peralatan yang kita butuhkan. Ini seperti yang teman-teman lihat peralatan yang kita butuhkan. Kita mulai dari ini ya, gunting, ada gunting, terus ada solatip ya, isolasi. Selanjutnya ini printheadnya yang mau di servis, yang mau kita kerjakan servis. Ada wadah kecil ya, wadah kecil untuk tataan, untuk tempat headnya. Terus juga ada busa ya, busa seperti ini teman-teman butuhkan karena untuk menjaga agar head tidak tergores ya. Jadi nanti ketika kita lakukan perendaman atau kita lakukan flushing, teman-teman bisa menaruhnya di atas seperti ini dan head tidak akan tergores ya, seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya selang ya, selang pipa. Selang ini teman-teman bisa dapatkan pada printer bekas, rata-rata mempunyai selang seperti ini. Dan ini kita ambil dari printer bekas punya Canon ya, IP2770 ya. Teman-teman kalau nyari sangat banyak printer itu, dan kita cuma butuhkan selangnya ini saja. Atau teman-teman bisa menggunakan selang infus pada printer L series yang bekas itu. Tapi untuk mudah, karena kita banyak spare part ini, selang ini, maka kita gunakan selang dari printer IP2770. Selanjutnya adalah suntikan ya, suntikan siring nih. Ini yang 1 mili teman-teman. Kita menggunakan yang 1 mili. Kenapa? Karena tekanannya lebih kecil. Jadi kalau untuk flushing head sangat aman. Ini kita mengerjakan printer L series yang 4 warna. Ketika nanti kita mengerjakan printer Epson yang 6 warna, maka penggunaan siring 1 mili ini sangat bagus ya, karena akan memberikan tekanan yang rendah sehingga pelunturan itu akan lebih soft ya, lebih soft, lebih alami, tidak menyebabkan kerusakan atau menjadikan head itu terbebani dalam penekanannya ya. Kita membutuhkan ini 4. Selanjutnya tidak kalah penting adalah cairan cleaner. Terserah teman-teman mau pakai cairan cleaner apa. Kita di sini menggunakan cleaner for pigment ya. Kita sudah beberapa kali menggunakan cleaner ini dan bagus hasilnya ya. Jadi
Di samping teknik yang benar, cleaner juga sangat berpengaruh ya. Jadi teman-teman silahkan menggunakan cleaner, kita sarankan cleaner yang paling bagus agar hasilnya maksimal ya. Oke, selanjutnya kita mulai mengerjakan. Kita persiapkan dulu suntikan dan selangnya ya teman-teman. Kita persiapkan dulu. Ini kita buka. Ya, ini selang suntikan 1 mili. Jadi kita ambil suntikannya saja. Jarumnya tidak usah dipakai. Seperti ini teman-teman ya. Lalu kita potong dari selang ini, kita masukkan ke suntikan ini. Berkisar 2 cm ini ya teman-teman ya. Berkisar 2 cm. Kita cukup ambil 2 cm saja. Kita cukup ambil 2 cm. Karena kita ada 4, sekalian kita membuat 4 ya. Ini kita buat Oke, kita sudah mendapatkan 4 selangnya. Seperti ini, kita masukkan ke spuit suntikan ini teman-teman. Ya, oke, kita lakukan ke 4-4-nya. Teman-teman, untuk suntikan ini teman-teman bisa dapatkan di online mungkin ya. Kalau di apotek kadang tidak bisa melayani untuk umum, teman-teman bisa beli di online untuk suntikan ini. Banyak terjual, teman-teman cari yang 1 mili. Nah, untuk merek ini lebih murah teman-teman ya. Karena kita menggunakannya bukan untuk medis, tapi kita gunakan untuk reparasi. Jadi kita cari yang murah, tidak steril, tidak apa-apa begitu. Tingkat sterilnya rendah, tidak apa-apa. Karena dokternya bukan dokter untuk manusia ya. Jadi kita dokternya untuk dokter printer ya. Untuk dokter printer. Ya, oke, ini sudah kita mendapatkan 4 ya teman-teman. Sudah mendapatkan 4 suntikan yang sudah beserta selang seperti ini. Ya. Selanjutnya adalah kita akan kasih cleaner, tapi sebelumnya kita edukasi dulu masalah head teman-teman, biar teman-teman nggak salah. Teman-teman juga hati-hati dalam mengerjakannya ya. Perlu teman-teman ketahui, ini adalah soket fleksi yang berhubungan dengan kabel fleksi yang menghubung ke motherboard. Teman-teman harus jaga soket ini jangan sampai rusak ketika mencabutnya, memasangnya juga, dan juga jangan sampai terkena air atau ada cairan cleaner yang masuk ke soket sini, karena ini akan sangat berpengaruh sehingga berbahaya ketika nanti terjadi short ya. Teman-teman juga harus memperhatikan ini. Yang kedua, area ini juga harus dijaga, jangan sampai terbentur, tergores, itu sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi area ini harus dijaga.
Mungkin itu yang penting ya, yang penting. Nah, jadi kita gunakan solatip ini, isolasi ini untuk menutup bagian soket dan bot yang di dalam agar tidak terkena cairan dari cleaner ini. Oke, seperti ini. Kita gunakan solatip ini. Kita tutup bagian ini serapat mungkin. Jangan sampai ada celah air yang masuk sehingga nanti menyebabkan short konslet ya teman-teman. Oke, seperti ini. Cukup. Selanjutnya kita ambil cleaner. Kita ambil cleaner. Cukupnya. Kita coba tembakkan pada salah satu warna ya teman-teman. Jadi warna teman-teman yang ada kendala di mana, kita coba tembakkan. Kendala biasanya ada pada hitam yang sering sekali itu, karena biasanya mencetaknya banyak atau mungkin juga karena tinta palsu banyak beredar ya, sehingga menyebabkan penggumpalan itu sering terjadi. Oke, kita coba tembakkan ke yang hitam. Teman-teman bisa saksikan, bisa lihat kita menggunakan siring 1 mili ini agar tekanannya rendah ya, tekanannya rendah. Oke, ini sudah kemana-mana ini teman-teman. Oke, oh ya, ini maaf ada yang kelupaan. Teman-teman juga sediakan tisu seandainya tumpahannya kemana-mana ya teman-teman. Harus siapkan tisu juga. Ya, ini salah satu cara untuk kita mengerjakan pada head yang hitam. Ketika masalah terjadi pada beberapa warna atau bahkan seluruhnya, maka kita bisa mengerjakan seperti ini berulang untuk warna yang lain ya. Setelah itu biasanya tidak langsung ini jadi ya teman-teman. Tidak langsung ini sempurna langsung jadi, tidak. Kita biasa mengerjakan seperti ini butuh waktu beberapa jam, karena kita akan lakukan flushing sehingga benar-benar tinta atau kotoran itu larut sehingga nozzle-nya sempurna ya. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan lakukan perendaman, kita akan lakukan flushing. Teman-teman pasang ini busa, pasang di sini, lalu kita taruh seperti ini. Kita ambil cukup setengah mili ya, setengah mili, cukup segini, 0,3 0,4 cukup segini. Lalu kita pasang di head, sedikit kita masukkan. Oke, tinggal kita tunggu proses ini seberapa lamanya tergantung dari kondisi dari kemampatan
head ini. Jadi teman-teman bisa mengerjakan seperti ini sejauh selama kerusakan dari head itu atau berat tidaknya kondisi print head ya. Jadi langkah ini bisa dilakukan untuk semuanya. Jadi kita katakan ini yang rusak, ini kan yang rusak hitam saja. Katakan yang rusak itu warna yang lainnya juga, maka teman-teman bisa juga lakukan seperti ini ke warna yang lain. Bisa memakan waktu 1, 2, 3 jam untuk flushing seperti ini. Bisa juga sampai 1 hari, tergantung dari nanti bagaimana perkembangan headnya, hasilnya bagaimana ya. Ini saya rasa cukup jelas ya teman-teman. Jadi flushing pada printer Epson L series, L terbaru L1110, L3110, L1210, L3210, yaitu seri yang terbaru. Kita juga mengerjakannya seperti ini dan tingkat keberhasilannya bisa dibilang memuaskan begitu. Ya, seperti yang kita bilang tadi, teman-teman melakukan teknik yang benar dan juga teman-teman menggunakan cleaner yang bagus. Itu akan lebih maksimal hasilnya. Bisa maksimal dalam waktunya, mungkin yang butuh waktu beberapa hari, kita cuma butuh waktu 1 hari atau beberapa jam. Juga bisa maksimal dari hasilnya. Hasilnya memuaskan gitu. Jadi seperti ini teman-teman untuk mengerjakan membersihkan head yang mampet atau reparasi head, service head karena tinta menggumpal atau tinta ada yang menyumbat. Teman-teman perlu teman-teman ketahui, reparasi ini, service head ini ketika head hanya terjadi penggumpalan ya. Tapi kalau nozzle headnya rusak, cacat, itu tidak akan berfungsi. Jadi ketika headnya itu rusak, cacat, tidak akan mampu untuk kita servis ya, kita benerin tidak bisa. Seperti apa? Contoh mungkin secara kasat mata ya, untuk melihat kondisinya seperti ini kita tidak bisa secara detail dengan mata telanjang, akan tetapi mungkin ketika ada goresan besar atau luka di area sini ya, ini penyebabnya sudah seperti ini, tidak bisa kita bersihkan atau kita kerjakan dengan cara flushing cleaner seperti ini teman-teman ya. Ini hanya kita lakukan karena ada sumbatan, secara fisik kondisi masih bagus, cuma ada sumbatan. Teman-teman bisa mengetahui ketika ada sumbatan atau tidak ketika kita melakukan flushing. Ketika kita flushing, kita tekan, kita melakukan penekanan pada suntikan ini, keluarnya itu lembut bagus, itu berarti tidak ada sumbatan. Tapi ketika keluarnya itu tidak bagus, berarti kemungkinan ada sumbatan. Nah, perlu dilakukan flushing seperti ini ya. Oke teman-teman, sekian, semoga bermanfaat. Ini sudah kami detailkan dari awal peralatan apa yang kita butuhkan dan bagaimana teknik untuk mengerjakannya. Semoga ini membantu teman-teman semua, baik dari kalangan teknisi ataupun ini untuk mengerjakan sendiri pun juga sekiranya bisa dilakukan seandainya teman-teman mempunyai keberanian untuk mencoba menservis head sendiri. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.